Welcome to our channel. Amerika Serikat, terutama dari sudut pandang masyarakat umum, terlihat sebagai negara yang sempurna. Dominasi dolar, militer terkuat, negara superpower, hingga berbagai label yang dilekati, cukup menghadirkan indikasi betapa majunya negara ini. Namun, tahukah kalian, ada satu fakta mengenai AS yang berbanding terbalik dengan citranya selama ini? Ya, itu adalah krisis tunawisma yang terus ditangani oleh pemerintah, namun tetap saja selalu menjadi sisi gelap AS yang paling nyata. Nah, lebih jauh soal itu, berikut ulasannya. Bukan hal baru. Tidak seorang pun ingin hidup tanpa tempat tinggal dan berakhir menggelandang. Namun faktanya, fenomena ini tetap terjadi dan mungkin sulit menemui akhir. Amerika pun begitu. Bahkan masalah ini bukanlah sesuatu yang baru di sana. Permasalahan ini telah menjadi perhatian sejak abad ke-19 ketika proyek urbanisasi mengekspos mereka yang paling rentan. Meski demikian, pelacakannya baru dilakukan belakangan. Mengacu pada data Policy Advice yang diperbaharui 30 Juli 2022, sekitar 17 dari per 10.000 orang diindikasikan menjadi tunawisma setiap harinya. Sementara dalam jumlah keseluruhan, besarnya diperkirakan menyentuh angka 552.830. Pertanyaannya, apa penyebab dari meningkatnya jumlah tunawisma di Amerika Serikat? Bukan rahasia lagi, meningkatnya tunawisma berbanding lurus dengan meningkatnya krisis perumahan nasional, di mana jutaan orang menghabiskan lebih dari setengah pemasukan untuk perumahan, namun banyak lagi dari mereka yang melaporkan tidak mampu membeli rumah. Meningkatnya harga sewa dan kurangnya pasokan perumahan turut menjadi sebab dibalik tinggalnya ribuan orang California di karavan dan perumahan yang tidak layak. Diperburuk oleh pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan VOA Indonesia, jumlah tunawisma yang meningkat 10% di tahun 2000-an diperkirakan karena beberapa hal. Satu di antaranya adalah keputusan pemerintah yang tidak lagi menampung penyandang tunagrahita, alias orang cacat mental di panti. Mereka dibiarkan hidup dalam masyarakat biasa. Sebagian dapat mengurus diri sendiri, tetapi banyak pula yang memerlukan bantuan namun tidak mendapatkannya. Kemungkinan lain adalah alasan ekonomi, mengingat AS mengalami resesi ekonomi pada awal tahun 2000-an. Saat itu harga-harga naik, sementara pendapatan kaum miskin tidak berubah atau malah berkurang. Ada yang produktif dan tidak menderita cacat mental, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Terbaru, pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi dunia yang disertai dengan lonjakan biaya perumahan dan peningkatan pengangguran. Alhasil, hampir 600.000 orang Amerika Serikat kehilangan tempat tinggal pada tahun 2020, sebagaimana dilaporkan CNBC dalam rilisnya. Jumlah pelajar yang menggelandang juga meningkat. Masalah lain yang diidentifikasi dari kasus tunawisma Amerika Serikat adalah peningkatan jumlah mahasiswa yang menggelandang dalam 10 tahun terakhir. Menurut laporan National Center for Homeless Education, sebanyak 1,5 juta pelajar tinggal bersama keluarga lain atau teman mereka karena tidak punya tempat tinggal. Namun 7% diantaranya hidup di gedung terlantar atau mobil. Penyebabnya bermacam-macam, termasuk pekerjaan yang tidak tetap, harga tempat tinggal yang terlalu mahal, kekerasan dalam rumah tangga, dan belakangan karena krisis obat penenang. Alhasil, hidup tanpa alamat yang jelas menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak usia pelajar ini, di mana sekitar dari sepertiganya tidak bisa membaca dengan baik, serta memiliki nilai yang buruk dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam. Laporan tersebut membandingkan tahun ajaran 2017 dan 2018
dengan tahun ajaran 2015-2016 dan menemukan peningkatan 15%. Tapi perlu diketahui, riset yang mengukur jumlah pelajar menggelandang selama tahun ajaran ini tidak memperlihatkan data total populasi tunawisma di seluruh Amerika Serikat. Besarnya dampak dari faktor sosial. Selain ekonomi, faktor sosial dapat dipandang sebagai pengaruh besar yang menyebabkan bertambahnya tunawisma termasuk bagi pelajar. Tercatat ada krisis obat penenang di mana hampir 2 juta orang di AS kecanduan obat penenang yang diresepkan oleh dokter. Hal ini jugalah yang menyebabkan keluarga terpecah dan pindahnya anak-anak dari rumah mereka. Selain itu, sejumlah besar gelandangan berusia pelajar adalah LGBT, dengan 42% anak jalanan mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Faktanya, hampir 7 dari 10 orang menyatakan penolakan dari keluarga menjadi penyebab utama mereka menggelandang. Sebagian lagi mengatakan kekerasan yang dilakukan anggota keluarga menjadi pendorong mereka lari dari rumah. Bahkan statistik tunawisma sejak tahun 2018 mengungkapkan 58% individu tunawisma di Texas, California, dan Florida melibatkan kaum muda. Sehingga banyak ahli yang kemudian mengatakan bahwa pemecahan masalah ini adalah menyediakan perumahan dengan harga lebih terjangkau. Begitupun dukungan terhadap keluarga yang terkena dampak trauma atau ketergantungan obat tidak boleh disepelekan. Langkah solutif yang telah ditempuh. Jadi, sejauh mana pemerintah AS telah menindaklanjuti persoalan tunawisma? Laporan CNBC tahun 2019 menyebut bahwa New York City menghabiskan 3 miliar dolar Amerika Serikat yang memecahkan rekor untuk mendukung populasi tunawisma. California juga diperkirakan akan memecah rekornya dengan mengalokasikan 4,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk masalah yang sama selama 2 tahun ke depan. Sayangnya, meski anggaran ditingkatkan, taraf hidup tunawisma di AS secara keseluruhan hanya meningkat 10% dibandingkan tahun 2007. Ini bahkan lebih buruk untuk subkelompok tertentu seperti tunawisma individu yang turun hanya 1% pada periode yang sama. Selama beberapa dekade, AS juga telah mengandalkan Housing First Approach atau pendekatan perumahan pertama untuk tunawisma, di mana perumahan permanen disediakan untuk para tunawisma tanpa prasyarat. Banyak penelitian telah menemukan bahwa solusi ini jauh lebih efektif dibanding mengandalkan tempat penampungan. Setelah menetap di rumah yang stabil, mereka mendapatkan akses ke layanan seperti pengobatan narkoba dan alkohol, pekerja sosial yang ditugaskan, atau pelatihan kerja. Mereka tidak harus memanfaatkan layanan tersebut, tetapi kebanyakan orang memilih untuk melakukannya. Nah, dari sinilah populasi tunawisma kronis berkurang 72% antara tahun 2005 dan 2014. Masalah lain. Penelitian telah menunjukkan bahwa tunawisma tidak dapat ditentukan oleh satu penyebab. Sebagaimana diketahui, masalah ini berisi campuran kompleks penyebab sosial dan individu. Karena itu, meski solusi telah disiapkan, masalah lain hadir dan menjadikan persoalan tunawisma di Amerika Serikat belum juga tuntas. Benar bahwa perumahan pendukung permanen bisa sangat efektif dalam membantu para tunawisma yang kronis keluar dari jalanan dan tetap stabil. Tapi, apakah itu cukup? Faktanya, banyak orang yang membutuhkan perumahan pendukung permanen sedang berjuang melawan masalah mental atau penyalahgunaan obat dan alkohol, serta pernah berakhir di institusi. Tetapi sejak gerakan deinstitusionalisasi dimulai pada tahun 60-an dan 70-an, jumlah tempat tidur rawat inap di fasilitas kesehatan mental negara bagian telah mengalami penurunan. Berdasarkan laporan The Atlantic tahun 2016, angkanya turun dari yang melebihi 400.000 menjadi kurang dari 1 juta. Pada dasarnya, tidak semua tunawisma akan berkembang hanya karena mereka memiliki tempat tinggal. Beberapa yang memiliki masalah mental atau fisik akan menyulitkan mereka untuk menjauh dari jalanan setelah mendapatkan rumah.
Orang lain mungkin tidak akan pernah bisa menghidupi diri sendiri sepenuhnya tanpa komunitas untuk membuat mereka tetap bertahan. Tidak ada yang mengatakan bahwa tunawisma hanya ada di Amerika Serikat. Namun fakta ini cukup memperlihatkan sisi lain dari negara adidaya yang selama ini dikenal sangat maju. Di sisi lain, persentase 500 juta tunawisma terhitung kecil jika dibandingkan dengan populasi AS secara keseluruhan yang berjumlah lebih dari 327,2 juta. Menurut kalian, akankah solusi AS menangani tunawisma akan berhasil jika diterapkan di Indonesia?